Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma hafidnahu wa ma nahfazuhu min al-'ulumi wal ma'arif hatta taruddahu alaina fi waqti ihtiyaji ilayhi. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المصنف الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-babus sadisu, adapun bab yang keenam. Fi adabil qiraati, yaitu di dalam menerangkan adab-adab membaca Al-Quran. Fi adabil qiraati, menerangkan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Hadzal babu huwa maqsudul kitabi. Hadzal babu, adapun bab ini, bab yang keenam ini, huwa maqsudul kitabi, yaitu maksud dari ditulisnya kitab ini. Jadi bab yang keenam ini adalah intinya dari pengarangan kitab At-Tibyan ini. Masuk kepada intinya sudah. Dan sebelumnya penjelasan tentang bermacam-macam keterangan, mulai tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, bagaimana etikanya berguru dan bagaimana etikanya guru kepada murid. Dan juga diungkapkan dari bab-bab sebelumnya tentang beberapa niat yang harus dipegang atau dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Jadi di sini sudah mulai akan dikupas. Wa huwa muntashirun jiddan. Dan di bab ini muntashirun jiddan ialah sangat luas. Muntashirun jiddan ialah sangat luas. Penjabarannya sangat luas. Wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italati. Wa ana, dan adapun aku, kata pengarang ini, kata Imam An-Nawawi, usyiru akan menjelaskan ila atrafin kepada beberapa keterangan min maqasidihi dari maksud-maksudnya keterangan karahatal italati, karena takutnya terlalu panjang, kata Imam Nawawi. Karahatal italati, karena takut terlalu panjang. Artinya ada beberapa poin yang cukup diringkas, simpel, padat, begitulah intinya. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalati. Wa khaufan, yang kedua selain takut panjang, wa khaufan, hale juga takut ala qari'ihi, terhadap pembacanya, ya, yang mengkaji kitab ini, minal malalati, dari rasa jenuh atau bosan.
Jadi akan dikemas sedemikian rupa walaupun panjang sebenarnya pembahasannya. Kata Imam Nawawi akan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang simpel tapi cukup bisa dipahami. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari'i al-ikhlasu kama qaddamnahu. Fa awwalu dzalika maka adapun yang pertama dari hal itu. Fa awwalu dzalika maka adapun yang pertama kali dzalika dari hal itu dari bab penjelasan ini yajibu ialah wajib 'alal qari'i bagi orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, al-ikhlasu yaitu memiliki niat yang ikhlas. Al-ikhlasu harus ikhlas. Kama qaddamnahu kama sebagaimana qaddamna yang telah kami dahulukan akan keterangan ikhlas. Jadi kata Imam Nawawi yang mula-mula pertama kali yang harus dimiliki oleh setiap para penghafal Al-Quran baik mau membaca ataupun mau terjun ke dalam tahfidz menghafal Al-Quran ya harus diawali dengan niat yang ikhlas. Lebih-lebih ketika akan membaca Al-Quran. Ketika ngarep cabisan, ngarep amplop, entar hataman, nyari rokok umpamanya kan seperti itu. Lumayan kan oleh sahabat. Hal-hal yang seperti itu harus ditiadakan. Murni karena lillahi. Wa mura'atul adabi ma'al Qur'ani. Yang kedua mura'atul adab. Apa mura'atul adab ini? Yaitu memelihara, menjaga etika ma'al Qur'ani terhadap Al-Qur'an. Jadi penting. Zaman sekarang ini orang yang sudah beretika kepada Al-Qur'annya itu sangat jarang sudah mulai langka. Kalau dulu Al-Qur'an itu dipegang di depan dada kan harusnya kan dihormati. Ini mura'atul adab namanya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya walaupun itu hanya lembaran-lembaran mushaf, hanya tulisan, tapi di dalamnya ada kalamullah, ada firman Allah. Kalau sekarang orang itu dengan enjoynya pegang kitab eteng-teng atau bahkan ditaruh di lantai sebagaimana buku-buku biasa. Ini sudah kurangnya adab kepada Al-Qur'an. Padahal secara tidak sadar kalau kalian ini dikasih buku atau apapun bentuknya dari penulis ternama semuanya, pasti buku itu akan dihormati dan disimpan seapik mungkin kan seperti itu. Sedangkan ini adalah surat terindah dari Allah. Lalu kenapa tidak ada mura'atul adab di dalamnya, tidak ada etika di dalamnya? Jadi berhati-hatilah. Dia mau nyoba Quran harus ditata rapi, coba cerkal aja. Tata rapi. Buat dalam harina ya kan tempatkan sudah. Coba cerkal aja. Agar ada etika, menjaga etika terhadap Al-Quran. Itu mura'atul adab. Selain keikhlasan yang harus dimiliki oleh penghafal Al-Quran di saat membacanya, juga terhadap mushafnya pun harus mura'atul adab terhadap Al-Qurannya. Terhadap mushafnya saja harus sedemikian rupa mura'atul adabnya, harus menjaga etikanya. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada di dalam dada kalian? Bagaimana cara kalian menghormati itu? Karena kalau sudah keilmuan yang masuk ke dalam jiwa seseorang, maka orang itu akan menjadi ikut mulia. Karena apa? Karena ilmu itu sangat mulia, apalagi Al-Quran. Jadi sangat wajar jika kalian mempromosikan keilmuan kalian ikut terpromosikan. Ngajar umpamanya, ngajar. Siapa sih ngajar? Sarif. Ya Sarif. Atau siapa? Itu sebenarnya tak perlu minder. Takut tak tawadhu, takut tak ikhlas, bukan seperti itu. Itu karena memang sudah, karena dari faktor ilmu itu menjadi mulia, maka orang tersebut menjadi mulia. Coba pas ilmu itu tidak ada di dalam diri kalian. Bak nur amul jagiran. Kan seperti itu. Sebaliknya ilmu jika tidak ada pemiliknya maka akan menjadi ilmu yang sesat. Kalian mencari ilmu di Google umpamanya. Ini pemiliknya ilmu ini siapa? Maka sasar.
kalian akan tersesat oleh keilmuan. Jadi sanad dan keilmuan itu sangat penting. Jangan hanya mencari ilmunya, tapi juga harus tahu sanad. Kalian berguru kepada siapa? Ilmu sekarang banyak, tapi jarang ada pemiliknya. Ilmu di Google banyak. Kalian mau cari rujukan apa di Google ya kan gampang. Tapi ini apa? Pemiliknya siapa? Dan maksud tujuan dari ungkapan-ungkapan keilmuan ini apa? Jika kalian tak paham itu akan nyasar. Kalian membaca Al-Quran sendiri, jika tanpa guru maka akan tersesat. Karena Al-Quran itu bahasa yang sangat langka. Manusia tahu bahasa karena dari Al-Quran. Bacaan gharibnya saja kalian belum tentu tahu. Ya kan? Bacaan gharibnya saja kalian kalau tanpa berguru mungkin tidak akan tahu. Akan baca ya seperti itu. Sekarang banyak orang-orang non-muslim yang hafal Quran juga. Tapi begitu dites bacaannya kacau. Karena mereka tak berguru kepada pemiliknya. Artinya sanatnya itu hanya ilmunya, ilmu dapat. Iya, nemu nang tengah lorong. Ngala oleh beni oleh guru beda. Orang itu mun ngaji keilmuan oleh guru, kita oleh guru itu beda. Dan cara bacanya pun sama-sama penghafal Al-Quran ini. Yang berguru dan tak berguru ini beda. Makanya di sini penekanannya harus sangat jelas. Karena di antara mura'atul adab bil ilmi, di antara etika-etika yang harus dijaga terhadap keilmuan sendiri itu ada apa? Harus berguru. Karena dengan berguru itu berarti beradab kepada ilmu. Di zaman sekarang karena keilmuan banyak, pas takur wati nak jak nang Google banyak kan. Nang Google banyak. Ditampu guru. Ya sasar. Bahkan ada yang mengaitkan jika seseorang belajar tanpa guru, maka yang menjadi gurunya adalah setan. Bukan syekh, tapi setan. Syekh etan, ya kan? Syekh etan. Ya, bukan syekh kulon, bukan syekh lor, syekh kidul, ya. Tapi syekh etan. Sehingga karena kecepatan omongan menjadi setan. Jadi berhati-hatilah. Dan setiap orang yang berilmu tapi tanpa memiliki sanad itu tidak boleh mengajarkan keilmuan. Cukup dipakai oleh dirinya sendiri. Sedangkan keilmuan harus berjalan. Keilmuan itu harus berjalan. Harus turun-temurun. Harus disampaikan. Apa dasar kok ilmu itu harus bersanad? Sebagaimana sabda Rasul, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah oleh kalian, ballighu sampaikanlah oleh kalian anni daripada diriku walau ayatan, walaupun satu ayat. Walaupun kalian itu hanya satu ayat, harus ada sanadnya. Maksudnya begitu. Teka ilmu sakonik saya penting pada sanad. Ilmu sakonik saya penting pada sanad. Oleh naku rumail. Oleh naku. Jadi berhati-hati. Karena orang tahu agama sekarang banyak yang secara instan. Orang hijrah katanya hijrah ini secara instan. Jadi berhati-hatilah. Orang tahu agama secara instan, dia kurang etikanya. Kalau keilmuannya mungkin bisa melebihi orang yang berguru. Bisa jadi karena dia rajin belajar, karena baru tahu Islam, dia rajin belajar mencari ini Islam. Dengan keinstanan sekarang. Tapi etikanya dia tidak dapat. Tata keramanya dia tak dapat. Sehingga mengamalkan Islam tanpa etika. Padahal Islam itu sendiri pondasinya adalah etika. Karena Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa demikian? Kalau ilmu tanpa akhlak akan rusak. Kan seperti itu. Akhlak walaupun didasari oleh sedikit ilmu, akan menjadi mulia. Kalian banyak ilmu apa banyak? Pastan di akhlak. Rusak. Iya. Sebaliknya, kalian hanya memiliki keilmuan sedikit, tapi akhlaknya luar biasa, akan mulia, menjulang tinggi. Ini berarti Islam itu
didasari oleh apa? Etika. Di antara etikanya kepada Al-Quran yaitu harus ikhlas. Ngaji ya kudu ikhlas. Mau belajar Al-Quran ya kudu ikhlas. Ngaji ya kudu ikhlas. Naku Al-Quran ya kudu mura'atul adab. Harus menjaga etika. Karena demikian pentingnya antara ikhlas dan etika, maka dari itu fayambaghi, maka seharusnya bagi seorang yang akan membaca Al-Quran ayyastahdira fi nafsihi, hendaknya senantiasa menghudurkan menghadirkan ya fi nafsihi, di dalam jiwanya, di dalam dirinya, annahu, bahwa sesungguhnya dirinya yunajillaha ta'ala, sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Annahu yunaji, annahu, bahwa sesungguhnya dirinya yunaji, ialah bermunajat siapa dirinya, Allah, kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau baca Al-Quran harus menghudurkan hati, harus menghadirkan hati dan meyakini bahwa di dalam bacaannya itu adalah munajatnya seorang hamba, seorang dirinya kepada Allah. Karena ya seperti itu sudah cara munajatnya seorang hamba kepada Allah. Apalagi orang yang hafal Al-Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bermukalamah, yang berbicara dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Ya harus hudur hatinya. Bagaimana kalau tidak hudur hatinya? Tak khusyuk maksudnya. Tak khusyuk. Ya baca saja, tak harus nunggu khusyuk. Atau saya kan masih banyak maksiat. Bagaimana kalau banyak maksiat baca Al-Quran? Ya baca saja Al-Quran. Tak harus nunggu dia suci, tak nunggu harus dia bersih, tak harus nunggu dia dalam kondisi khusyuk. Kapan saja dia ingin merubah kondisinya, berinteraksilah dengan Al-Quran. Jadi cak dan tak khusyuk kalau kula tak khusyuk, tak ngaji ya. Kula ki banyak maksiat, tak ibadah, bukan begitu caranya. Justru dengan kondisi yang tak khusyuk di saat membaca Al-Quran, maka insya Allah akan membuat hati kita menjadi khusyuk. Sebagaimana saya ambil kutipan ini di dalam kitab Al-Hikam. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tutriki dzikra. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan sampai engkau meninggalkan zikir. Zikir ini kan banyak macamnya ya. Mulai dari Al-Quran. Baca Al-Quran kan disebut zikir kan? Iya. Atau ibadah-ibadah lainnya. La tatruki dzikra. Jangan engkau meninggalkan zikir. Li'adami hudurika ma'allahi fihi. Karena gara-garanya hanya engkau tak khusyuk kepada Allah. Jangan sampai tinggalkan. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Bisa jadi kelalaianmu yang tak berzikir itu lebih parah ketimbang kelalaianmu saat berzikir. Daripada ketemu antara dua hal yang lebih parah. Kan mending ambil yang salah satunya, yang lebih ringan kan. Coba Andrea mau tak zikir lebih parah kan timbang zikir kan begitu. Mending ya berzikir saja walaupun tidak khusyuk. Harapannya apa? Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin. Semoga saja Allah itu mengangkat derajatmu, menjadikanmu, merubah kondisimu dari berzikir yang tak khusyuk ila ma'a wujudi yaqdatin, menjadi zikir yang khusyuk. Atau zikirmu yang waktu itu lalai dirubah oleh Allah karena keistiqomahanmu menjadi zikir yang sadar. Awalnya zikirnya lalai, ngaji tak nyambung sekali, saya penting amunyi mawon. Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha kunil. Tak nyambung kan? Lalai, saya penting amunyi. Tapi bisa jadi dengan keistiqomahan seperti itu akan menjadikanmu, Allah itu bisa menjadikanmu sesuatu zikiran yang menjadikanmu itu menjadi yang sadar. Artinya sadar itu dengan setiap ucapan itu akan merasa menikmati dan meresapi apa yang menjadi bacaannya. Itu sadar namanya.
Atau paling tidak sadar dengan kondisi ayat dan kaca-kaca setiap halaman kan ya. Sayaqulu sufaha'u minan, jadi terbayang begitu. Bisa jadi seperti itu. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Dan dari semoga Allah juga menjadikanmu itu dari sesuatu zikir yang sadar, meningkatkan derajatmu menjadi zikir yang khusyuk. Awalnya sadar, kemudian malah menikmati banget gitu loh. Awalnya sadar kan sudah sadar ini, tadinya lalai. Diganti oleh Allah menjadi sesuatu yang sadar. Dari sadar malah meresap ke dalam hati. Ya, tersentuh banget pas ngaji, pas nyaman, anteng, ngaruh. Terus selanjutnya wa min dzikri ma'a wujudi yaqdatin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Dan bisa jadi Allah itu merubah kondisi kalian di saat kondisi kalian sudah mulai khusyuk menjadi lebih khusyuk lagi sehingga kalian tenggelam dengan apa yang kalian lakukan. Jadi betul-betul menikmati sudah. Ini Abolina sudah sangat menikmati banget. Nah, kalau tadi hanya sekedar menikmati, kalau sekarang menikmati banget. Kalau biasanya kalau sudah menikmati banget, maka Allah akan buka hati seseorang itu sehingga awalnya dia tidak paham dengan apa yang dia baca, akan menjadi pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Al-Quran itu seperti itu. Kalian mungkin saat ini tidak paham apa maksud atau makna dari Al-Quran yang kalian baca itu. Tapi dengan berkah keistiqomahan, kalian akan dibuka hatinya oleh Allah menjadi orang yang betul-betul paham terhadap kandungan Al-Quran. Jadi tambuh aja. Bahasana Allah kan simpel. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah artinya istiqomahkan saja kalian itu yang kalian miliki. Untuk urusan pemahaman biar Allah yang memberikannya. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Lalu di saat Allah menjelaskan wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hal yang seperti itu tak sulit bagi Allah itu. Wa ma dzalika, dan kepada hal yang seperti itu 'alallah bagi Allah bi'aziz, tak sulit. Wa ma dzalika 'alallah. Cak Nabi Adam itu papen, terbi pangeran, iya kan? Nabi Adam itu mau diturunkan ke dunia, iya. Sudah diberikan pemahaman oleh Allah dengan pemahaman yang luar biasa. Apa buktinya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kullaha, semuanya sudah. Allah sendiri yang mengajari. Nabi Adam waktu itu apa disuruh belajar? Enggak. Langsung diberi pemahaman oleh Allah. Beri sepon sama mana-mana. Iya kan? Apakah Nabi Adam sekolah SD? Tidak ada. Bapak ada pernah dengar mungkin ada cerita mungkin Nabi Adam sekolah SD atau SMP atau kuliah lah, sarjana S1, S2, S apa? Enggak kan? Tapi begitu Allah sudah berkehendak wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma. Sehingga di saat Adam itu alim, padahal malaikat tercipta itu sebelum Adam, tapi secara keilmuan Adam mengungguli. Oh, takjub malaikat kan? Takjub malaikat. Apa bentuk ketakjuban malaikat ucapannya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bisa jadi kalian ini bentuknya seperti itu. Pas kanca-kancana selan esalep kacer kan. Wah, mak temu pinter mendadak asakola dimah, ngaji dimah. Sakola kalangi. Kan seperti itu. Hah? Bisa jadi. Wa ma dzalika. Kuncinya itu sudah. Kuncinya wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah itu bukan sesuatu yang sulit. Menjadikan pintar seorang yang bodoh itu sesuatu yang sepele. Bahkan Nabi Adam itu diajari 600 bahasa. Menjadi bekal bahasa yang mendunia ini, yaitu siapa? Allah kan. Coba butuh berapa tahun Nabi Adam untuk seandainya pas sekolah gitu. Mulai dari SD untuk memahami 600 bahasa. Jadi jangan heran. Di saat ada orang memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu, dianugerahi kemampuan-kemampuan seperti itu oleh Allah. Lihat saja, ibadahnya istiqomah apa tidak? Padahal tidak sekolah kayaknya, tapi kok pinternya luar biasa.
Berarti kuncinya adalah keistiqomahan. Wes ngaji onyang udah. Mana-mana. 5 juz apa lah ya 5 juz. Takrir. 3 juz ya 3 juz. Ya 1 juz ya 1 juz. Oh yang sudah. Karena dengan keistiqomahan kalian itu akan diangkat derajatnya oleh Allah setapak demi setapak. Dengan keistiqomahan 1 juz yang kalian baca, yang kalian sudah hafal itu, maka Allah akan membuka pintu juz-juz berikutnya, surat-surat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Kuncinya 1, ikhlas wa mura'atul adab. Ya, harus ada didasari niat yang ikhlas. Kuncinya etika. Ja'wan saromban. Etika. Dan setiap kalian membaca diniatkan yunaji lillahi ta'ala. Yunajillaha ta'ala. Bermunajat ke Allah. Walaupun kalian tak paham maknanya. Baca saja bismillah. Mun bismillah kan pasti tahu maknanya kan? Iya. Sarah geluk pun tak tahu artinya bismillah. Iya. Bismillah apa artinya? Tahu nih mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dinikmati. Kalian itu menikmati, tak usah menikmati maknanya. Menikmati perjalanan untayan kata-katanya itu sudah luar biasa. Kalian seolah-olah bermunajat kepada Allah. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Qul, katakanlah Muhammad, lillah, milik Allah, al masyriq wal maghrib, ujung timur dan ujung barat. Namun pas tahu maknanya kan, kalian lebih menikmati. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Menikmati. Sehingga di saat kalian semakin hudur, hatinya semakin khusyuk, akan mampu memuntahkan sebuah rasa yang mana entah itu bisa nangis, bahagia dan semacamnya. Itulah letak kelezatan seseorang di saat orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqra'a ala hali man yarallaha ta'ala. Juga selanjutnya wa yaqra'a, dan harusnya bagi orang yang hafal Al-Qur'an yaqra'a hendaknya membaca siapa man ala hali, atas keadaan, atas kondisi man orang yara Allah Ta'ala, yang seolah-olah bisa melihat Allah Ta'ala. Hendaknya dia membaca seperti orang yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini di sini kan diajak berbicara dengan bacaan Al-Quran. Ini memasukkan ihsan namanya. Ihsan. Ihsan kan apa rukunnya ihsan? Tahu rukunnya ihsan? Kalau rukunnya Islam kalian tahu ya? Ada berapa? Ada 5. Iya. Rukun iman. Iya, rukun iman ada 6. Ihsan. Ihsan itu ada 1 rukun. Iya. Sebenarnya dalam agama itu ada ini, bukan cuma rukun iman tapi rukun ihsan. Rukun Islam ada 5. Iya kan? Apa pertama? Syahadat. Terus 2, salat. Terus 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Iya. Rukun iman. Hah? Iman kepada Allah. Iman? Ya, malaikat. Wis. Bolak-balik rapopo, yang penting hafal. Iya kan? Malaikat. Nah, Rasul. Kitab. Hari kiamat. Nah, qada dan qadar. Terus 1 yang kalian mungkin belum pernah pelajari atau mungkin lupa. 1. Rukun iman sudah 6. Ihsan. Ihsan itu adalah etika perjalanan rohani seseorang kepada Tuhan. Yang disebut ihsan itu apa? Menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah yang melihatmu.
Ini rukun ihsan namanya. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang pasti melihatmu. Ini ihsan namanya. Dan kita sadari kita tidak bisa melihat Allah, tapi pasti kita yakini bahwa Allah melihat kita. Ini ihsan namanya. Bahan ngaji tak bisa melihat Allah, seperti itu kan? Tapi di saat bahan ngaji pasti Allah melihat kamu kan? Itu ihsan namanya. Ihsan 1. Rukun Islam 5, rukun iman 6, ihsan 1. 5 tambah 6, 11. Tambah 1 berapa? 12. Kenapa dalam satu hari ada 12 jam? Karena noroe perjalanan. Nah, itu sudah. Sehingga siang 12, malam 12. Digabung menjadi 24. Itu ada rahasia-rahasia tersendiri. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak ada rahasia. Maka biasanya istijabahnya doa itu ya antara berkisar antara jam 12. Apa boleh jam 12 malam. Kan seperti itu. Jam 12 malam. Karena rukun Islam ya 5. Rukun iman ya 6. Kan seperti itu. 11 sudah. Dan 1. 2. Makanya campo tedungan rifari. Iya. Sana jentak tedungan rifari. Campo main game malam-malam galuh. Main HP tak ker. Karena kalian tidak pernah tahu bahwa malaikat rahmat itu turun di waktu-waktu tertentu pada waktu malam. Ya, seperti itu. Etikanya orang menghafal Al-Quran. Wa yaqra'a ala hali man yarallaha ta'ala. Dan hendaknya orang penghafal Al-Quran itu membaca Al-Qurannya dalam kondisi seperti orang yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, maka jika sesungguhnya illam yakun yarahu, jika dia tidak mungkin melihatnya, artinya jika dia tidak mungkin melihat Allah, fa innallaha ta'ala yarahu, maka yakinilah fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yarahu, pasti melihat dirinya. Jadi kalian tak perlu memaksa diri sudah. Ini bentuk keringanan dari Allah. Kan ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau harus melihat Allah, kan seperti itu. Iya kan? Tapi ini bentuk keringanannya karena manusia itu tidak bisa melihat Allah, ya cukup yakini saja, balik saja bahwa Allah melihat kalian. Simpel kan? Jadi tak usah maksa. Nanti pas membayangkan Allah ya kaya opo, kan tidak usah. Jika ada bisikan, bagaimana menyikapi jika ada bisikan-bisikan yang seolah-olah itu menghantui dirinya bahwa itu Allah, seperti itu. Tanamkan dalam diri kalian, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah iku ra padha karo sapa-sapane. Allah tidak sama dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan siapapun. Entah ini, entah apa. Ini biasanya orang-orang yang sudah menaiki level-level tertentu biasanya akan seperti itu. Tapi jika pondasinya kuat maka akan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama. Jadi seandainya pun ada bayang-bayangan ini yang seakan-akan membisiki hatinya bahwa inilah Allah, ya dia akan menepis semua itu. Laisa kamitslihi, Allah tidak sama dengan itu. Pokoknya Allah tidak ada yang sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan. Tekankan itu kepada jiwa kalian. Allah tak sama dengan sesuatu apapun. Allah tak sama dengan sesuatu. Tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada. Seperti itu. Jadi ya seperti itu sudah. Kunci-kunci untuk menjadi penghafal Al-Quran yang betul-betul hamilul Quran. Kalau kalian cuma sekedar ya menjadi penghafal Al-Quran hanya sekedar itu saja, ya mungkin kalian cukup akan seperti itu.
ngaji 3 hari, seminggu ra ngaji. Kan seperti itu. Takdirnya cuma 1 hari, 2 hari ra nakdir. Ya. Giliran seneni, ya kan, semangat baru nakdir kan? Iya. Dibentak-bentak baru semangat nakdir. Wah, lancar. Padahal semangat itu bukan harus dipicu dari orang lain, harus dimunculkan dari diri kalian sendiri. Karena kalian yang menjalani. Tapi seandainya saya diajak tanding dengan kalian, saya mau. Saya kapan-kapan siap saya baca 30 juz kalian nyimak gitu. Iya. Biar saya enggak dianggap nyeneni tok. Biar enggak dianggap saya cuma bisa marah tok. Atau saya ngaji sambil main game dah, gitu kan. Iya. Wes, enggak usah khusuk-khusuk banget. Aku ngaji karo main game. Tak main domino. Main domino. Tapi kan kalau ngaji sambil main game itu bukan tak mura'atul adab. Bagi saya itu kan hanya sebuah bentuk latihan saja. Sejauh mana konsentrasi saya di dalam membaca Al-Quran. Penting. Kalian tidak apa-apa ngaji sambil jalan-jalan pagi, habis subuh sambil jalan-jalan pagi takrir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i yabluq. Kan bisa begitu. Iya. Atau sambilan. Kalau saya sekarang ngaji sambil jalan enggak bisa, ngos-ngosan. Karena usianya sudah tua. Iya, sudah tua. Kalau dulu kebiasaan ngaji itu ya sambil itu sudah apa? Sambil jalan, melatih konsentrasi. Bahkan dulu ada seorang syekh ini pakar al-hafidh ini, pakar penghafal Al-Quran. Beliau ini kalau ngaji, ya biasa wirawiri di pasar, ya anggaplah pasar. Di zaman itu ya, benih pasar pabrik benih ya. Tapi kalau kalian mau coba enggak apa-apa, pasar pabrik, ngaji, nakrir. Juz 5, yuk. Sesuatu yang kurang lancar ngaji wirawiri. Karena apa? Karena tantangannya di pasar banyak kan, orang nawarkan dagangannya ini macam-macam, ramai kan bising. Kalau ngaji dalam keadaan sunyi itu pas lancar, itu wajar. Ini ngaji lancar dalam keadaan yang bising, itu pas luar biasa. Pak, tahunya Pak, tempenya Pak. Pas kalian masih bisa fokus kepada Al-Qurannya. Itu luar biasa. Pas ngaji, pada nainal, nakir, 30 juz. Di tengah pasar. Syekh itu seperti itu. Wirawiri di pasar. Enggak belanja apa-apa. Cuma wirawiri. Orang kan enggak tahu niatnya kan? Enggak tahu niatnya. Ini syekh kok apa? Kok wirawiri di pasar enggak belanja apapun. Tapi setelah sekian hari itu tiba-tiba sudah enggak di pasar lagi. Masa seorang syekh sampai jadi opini-opini negatif itu. Masa seorang itu kerjanya di pasar. Katanya pasar seburuk-buruknya tempat. Bahkan ada doa, sampai ada doa mau masuk pasar kan, agar diselamatkan dari buruknya pasar. Kan ada hadisnya itu. Malah ini. Tapi setelah beberapa hari tidak ada, orang itu kok penasaran. Syekh kok tidak muncul lagi. Apa yang terjadi? Sehingga ada salah seorang yang sowan ke kediaman beliau, Syekh kok tidak muncul di pasar lagi. Quranku wis lancar kan. Quran saya sudah lancar. Jadi uji kefokusan, kekonsentrasian, kekuatan hafalan, tidak apa-apa. Seperti itu. Setelah kalian sukses meraih semua itu, kalian tinggal ayyastahdirat, menghudurkan hati di saat kalian baca Al-Quran. Karena mau lancar kan taemu pasti fokus kepada munajat. Kalau saya dulu, jujur, saya dulu karena waktu dulu saya nggak boleh pegang HP dan belum ada HP modern begini, masih belum ada HP lah. Ya belum ada HP lah, belum ada HP kan. Masih dulu kan telepon duduk aja kan adanya, nggak bisa buat main game. Kalau dulu saya kan ambil pisau, daun itu dilipat-lipat, jujur ini. Kenangan saya, daun itu dilipat demikian rupa. Saya iris itu sambil ngaji. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala
qala ja'alni ala khazainil ardi hafizun alim wa kadzalika makanna Yusuf. Seperti itu. Melatih konsentrasi. Nanti kalau orang nyambung, bingung nggak ya? Yang ini juga berhenti, mulut juga berhenti kan? Apa tadi yang ngulang lagi? Tapi di saat itu betul-betul kalian kuasai dan kefokusan itu insya Allah. Kalian itu Al-Qur'annya akan mengendap di dalam kalbu kalian, di dalam hati. Kalau sudah Al-Qur'an mengendap di dalam hati, tinggal pengamalannya. Tinggal pengkajian, tinggal istiqomah mengamalkan. Apalagi sampai-sampean itu kalian itu menguasai berbagai macam bidang tafsir. Jadi kalau orang hafal Al-Quran itu memang gandengannya ya tafsir. Orang hafal Al-Quran seperti itu. Tafsir apa saja kalian kuasai, kalian baca. Nanti akan bertemu dengan berbagai macam bacaan-bacaan yang ngorib lagi. Ini harus seperti ini secara umum dibaca begini. Secara Imam Az-Zuhri dan Imam ini contohnya lah. Boleh dibaca begini. Ya, jadi kalau agak-agak mau nyeleneh sedikit laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini kan anfusikum qiraatul ammah. Bacaan secara umumnya orang-orang yang bacanya seperti itu. Atau kalian mau bikin nyeleneh, mengambil bacaannya Imam Az-Zuhri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun kan seperti itu. Tapi ini sama-sama betul. Jadi kalian harus seperti itu. Bacaan-bacaan. Paham ya? Kuncinya satu, istiqomah. Istiqomah. Nanti Allah akan membuka hati kalian dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran. Al-Quran ini milik Allah. Al-Quran itu kan milik Allah. Jadi sangat wajar dan suka-sukanya Allah di saat Allah akan memberikan pemahaman-pemahaman lanjutan untuk kalian. Ilmu itu ada dua macam kalian disarai. Bisa dengan belajar, bisa dengan istiqomah. Kalian bisa belajar. Tapi di saat belajar sudah tidak memungkinkan untuk kalian karena faktor usia, istiqomahkan. Insya Allah ilmunya tidak akan beda, sama. Dapatnya sama. Mun parlo bisa nyalep kacer. Jadi Rasulullah pernah sekolah kan? Rasulullah pernah sekolah? Tidak pernah kan? Sehingga Rasulullah dijuluki Nabiyil Ummiyyi. Artinya bukan buta huruf. Rasulullah itu tak pernah sekolah. Penekanannya begitu. Rasulullah itu tak pernah sekolah. Tapi di saat Allah menjadikan beliau itu menjadi manusia pilihannya, keilmuan apa yang tidak dimiliki oleh Rasulullah? Keilmuan apa itu? Sampai bahasa saya meramalkan masa depan betul-betul terjadi kan? Akhir zaman akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti itu. Ya, betul. Karena apa? Sudah ada bocoran dari langit. Bagaimana untuk mendapatkan bocoran dari langit? Ya harus istiqomah. Man amila ilma ma ya'lam, 'allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki, maka Allah akan memberikan bonus ilmu-ilmu yang belum dia miliki. Artinya Allah akan memberikan apa? Pengetahuan-pengetahuan yang belum dia miliki. Itu suka-sukanya Allah, caranya Allah. Pak pinter aja Allah. Kalian tak perlu mikir. Bagaimana caranya Allah untuk ngajari apa? Tak usah. Tiba-tiba kalian paham, tiba-tiba kalian tahu seperti ini. Ya. Setiap ilmu yang kalian paham, syukur. Niscaya akan ada tambahan-tambahan ilmu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah, khususnya membaca Al-Qur'an sebagai bentuk munajat kepada Allah, sehingga Allah membuka hati kita dengan keilmuan-keilmuan yang belum kita miliki. Yang tentunya pasti bermanfaat. Kalau sudah Allah menuangkan keilmuannya pasti bermanfaat. Pasti menjadi petunjuk untuk jalan-jalan kita ke depannya sampai menempuh kebahagiaan di alam akhir. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi niyatul qabul wa tamami kulli mas'ul wa ma'mul bi jahdi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun wa yanbaghi idza arada al-qira'ata wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.